Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan rekayasa gempa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses gempa, patahan, dan gelombang gempa. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, berikut merupakan beberapa referensi yang kita gunakan dalam perkuliahan ini. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tentang teori lempeng tektonik, di mana bumi kita terdiri dari beberapa lempeng dunia yang memiliki ketebalan sekitar 100 km dan ini membentuk lapisan kerak bumi atau litosfer dan bagian teratas dari mantel bumi. Nah, plat tektonik ini memiliki kekuatan dan sifatnya brittle atau ketas. Nah, ketika kekuatan daripada plat tektonik ini terlewati, maka akan terjadi fraktur atau keruntuhan pada bagian tertentu pada plat tektonik. Nah, keruntuhan pada bagian tertentu pada plat tektonik ini akan menyebabkan gempa bumi. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa gempa bumi itu mayoritas terjadi pada pertemuan atau perbatasan antar lempeng tektonik dunia. Jadi gambar berikut mengilustrasikan catatan terjadinya gempa yang selama ini terjadi di satu titik, itu mengilustrasikan satu kali kejadian gempa. Dan seperti yang Anda lihat pada gambar berikut bahwa mayoritas gempa itu terjadi pada perbatasan antar lempeng tektonik dunia. Pergerakan lempeng tektonik itu disebabkan oleh aliran konveksi pada bagian atau lapisan mantel, atau lebih tepatnya kita sebut sebagai lapisan astenosfer. Jadi lapisan astenosfer ini memiliki sifat yang relatif lebih cair dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Nah, karena sifatnya yang cair, maka transfer panas pada lapisan ini dalam bentuk konveksi. Jadi pada bagian yang berdekatan dengan inti bumi, maka cenderung akan lebih panas sehingga memiliki massa jenis yang lebih ringan. Kemudian pada bagian yang dekat dengan permukaan bumi, maka dia lebih dingin sehingga memiliki massa jenis yang lebih berat. Nah, perbedaan massa jenis pada lapisan astenosfer ini akan mengakibatkan aliran konveksi yang mendorong plat-plat tektonik yang di atasnya itu untuk bergerak satu sama lain. Nah, pergerakan lempeng tektonik itu dapat kita kategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah divergen, yaitu pergerakan yang saling menjauh satu sama lain seperti yang Anda lihat di sini. Oke. Jadi ini adalah pergerakan yang saling menjauh satu sama lain, yang plat ini ke kanan, yang satu plat lagi adalah ke kiri. Nah, kemudian jenis pergerakan yang kedua adalah pergerakan konvergen atau pergerakan plat tektonik yang saling mendekat satu sama lain seperti yang Anda lihat pada gambar berikut. Jadi satu plat akan menunjam ke bawah dan satu plat itu akan mempertahankan posisi atau dia akan cenderung ke atas gitu, atau ini kita sebut sebagai daerah subduksi. Nah, kemudian jenis pergerakan yang terakhir itu adalah transform zone. Jadi pergerakan yang saling bergesekan satu sama lain dalam arah horizontal. Jadi kalau kita memiliki atau kita melihat dari atas begitu, jadi ada dua plat begitu, jadi ada pergerakan saling bergesekan horizontal satu sama lain, dan itu kita sebut sebagai pergerakan transform zones. Mekanisme terjadinya gempa dapat dijelaskan menggunakan elastic rebound theory ya, yang diusulkan oleh Wright tahun 1911. Kenapa disebut sebagai elastik ya? Karena sifat daripada lempeng tektonik dunia itu adalah elastik ya. Jadi misalkan kita bisa analogikan seperti halnya kita memiliki suatu penggaris ya, kemudian kita jepit pada kedua ujungnya, kemudian kita coba untuk lenturkan begitu, kita coba untuk lenturkan ya, maka akan timbul tegangan pada penggaris ini. Nah, kita lenturkan sampai dengan batas kapasitas tegangan yang mampu dipikul oleh penggaris tersebut. Jika tegangan yang terjadi itu melebihi daripada tegangan yang mampu dipikul oleh penggaris, maka akan terjadi
fraktur atau patahnya penggaris ini ya. Nah, Anda lihat jika kita gambarkan hubungan tegangan-tegangan dari penggaris ini yang merupakan analogi daripada lempeng tektonik dunia ya. Itu adalah seperti berikut ya. Jadi tegangan dan tegangan itu kita bisa gambarkan sebagai suatu garis yang linear elastik. Nah, setelah melewati batas kapasitas tegangan maksimumnya yang dapat dipikul oleh penggaris ini atau lempeng tektonik ini, maka akan terjadi keruntuhan. Oke. Kenapa disebut sebagai rebound? Karena setelah terjadinya keruntuhan ya atau patahnya penggaris ini, maka penggaris ini akan cenderung kembali ke posisi semula. Begitu juga dengan yang terjadi pada plat tektonik. Elastic rebound teori dapat kita jelaskan lebih lanjut menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Jadi misalkan kita memiliki dua lempeng tektonik yang berdekatan dan saling bergerak satu sama lain dalam arah horizontal. Di sini tadi kita sebut sebagai transform zone. Plat atau blok yang berdekatan itu memiliki posisi awal sebagai berikut ya. Jadi sebelum mengalami pergerakan relatif, maka Anda lihat kedua plat ini dalam posisi diam. Kemudian pada bagian atasnya ya, untuk mempermudah ilustrasi terkait dengan elastic rebound teori ini, maka kita tempatkan di sini ya, seolah kita tempatkan di sini ada pagar yang melintang di antara kedua blok atau plat tadi. Nah, kemudian ketika terjadi pergerakan relatif ya antara kedua lempeng tadi, maka ada gerakan saling mengunci satu sama lain dan akan terjadi akumulasi energi regangan pada perbatasan antara kedua lempeng, sehingga di sini akan terjadi tegangan pada plat atau blok tadi. Nah, tegangan yang terjadi itu akan menyebabkan deformasi ya, dan pada suatu saat nanti ketika deformasi atau tegangan yang terjadi itu tidak dapat dipikul lagi oleh plat, maka akan terjadi rupture atau keruntuhan pada bagian tertentu pada plat ya, dan kemudian rupture ini akan menyebabkan pelepasan energi yang kita sebut sebagai gempa bumi. Nah, setelah terjadinya rupture atau setelah terjadinya pelepasan energi gempa bumi, maka cenderung kedua plat tadi akan kembali ke posisi semula. Sekali lagi akan cenderung plat tadi kembali ke posisi semula. Tetapi pada akhirnya memang tidak bisa kembali ke posisi semula, akan terjadi deformasi permanen. Di sini Anda lihat ya, ada deformasi permanen ya yang memisahkan satu bagian pagar ya dengan bagian pagar yang lain yang awalnya tadi adalah dia merupakan satu kesatuan pagar yang melintang di antara kedua plat atau blok. Fraktur yang dihasilkan pada lapisan kerak bumi kita sebut sebagai fault atau patahan ya, dimana fault atau patahan ini ada yang bisa kita lihat di permukaan bumi, ada juga yang memang dia tersembunyi di dalam bumi dan tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, rupture yang terjadi itu akan menyebabkan pelepasan energi dan akan dirambatkan pada permukaan bumi dalam bentuk gelombang gempa. Daerah patahan dapat kita modelkan sebagai berikut ya, terdiri dari dua blok yang saling berdekatan. Satu blok kita namai sebagai footwall, kemudian blok yang lain kita sebut sebagai hanging wall. Untuk mengetahui mana yang merupakan footwall dan mana yang merupakan hanging wall, maka kita cukup membuat garis vertikal ya di sini yang melewati bidang patahan atau fault plate. Nah, untuk bagian yang di atas ya, Anda lihat pada bidang patahan sini di atas itu kita sebut sebagai hanging wall. Kemudian pada bagian bawah kita sebut sebagai footwall. Kemudian proyeksi permukaan daripada bidang patahan itu kita sebut sebagai fault trace. Nah, kemudian ada sudut yang dibentuk dari bidang patahan terhadap bidang horizontal, kita sebut sebagai sudut dip. Fault atau patahan ada yang sifatnya aktif atau masih
bergerak satu sama lain, ada juga yang sifatnya pasif atau sudah tidak memiliki pergerakan satu sama lain. Nah, patahan atau fault yang aktif itu dapat kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah deep sleep fault, di mana satu blok itu akan bergerak vertikal relatif terhadap blok yang lain. Seperti halnya Anda bisa lihat pada ilustrasi gambar berikut ya, di mana deep sleep fault itu nanti kita akan kategorikan ada normal fault dan reverse fault. Kemudian kategori yang kedua yaitu adalah strike slip fault, di mana satu blok itu akan relatif bergerak secara horizontal terhadap blok yang lain. Dapat Anda lihat ilustrasinya pada gambar yang di bawah berikut ya. Kemudian yang terakhir itu adalah oblique slip, itu merupakan kombinasi antara pergerakan blok yang vertikal dan horizontal. Deep sleep fault dapat kita kategorikan menjadi 2, yaitu normal fault dan reverse fault. Nah, untuk normal fault maka hanging wall itu bergerak ke bawah ya. Jadi untuk mengidentifikasi, sekali lagi Anda bisa buat satu garis vertikal, di mana di sini yang melewati bidang patahan. Nah, di sini Anda bisa mengidentifikasi bagian yang di atas itu merupakan hanging wall. Kemudian bagian yang bawah ini kita sebut sebagai footwall. Nah, gerakan seperti ini akan menyebabkan gaya tarik yang dapat menyebabkan keruntuhan geser ya. Nah, kemudian untuk reverse fault maka hanging wall itu akan memiliki pergerakan ke atas ya. Jadi Anda buat garis vertikal di sini, maka Anda dengan mudah mengidentifikasi pada bagian atas ya, pada bagian atas bidang patahannya kita sebut sebagai hanging wall. Kemudian yang bawah kita sebut sebagai footwall. Nah, gerakan seperti ini akan menyebabkan gaya kompresif atau gaya tekan. Nah, kemudian untuk strike slip fault ya, ini akan dapat kita kategorikan menjadi 2 ya. Tapi ini tergantung dari mana kita memandang ya. Jadi ada left lateral strike slip fault dan juga ada right lateral strike slip fault ya. Di sini Anda lihat bahwa satu blok itu akan bergerak satu sama lain dalam arah horizontal. Berikut merupakan dokumentasi terjadinya patahan pada beberapa bagian dunia ya. Jadi yang pertama itu adalah normal fault. Jadi misalkan Anda buat garis vertikal di sini yang melewati bidang patahan, yang bagian atas kita sebut sebagai hanging wall, kemudian yang bagian bawah kita sebut sebagai footwall. Nah, pada normal fault ini akan terjadi pergerakan hanging wall itu ke arah bawah ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini Anda lihat, misalkan kita ilustrasikan di sini, ini adalah bidang patahannya begitu ya, bidang patahannya. Kemudian kita buat suatu garis vertikal ya, vertikal di sini seolah-olah garis vertikal, ini adalah bidang patahannya vertikal, maka yang di atas ini kita sebut sebagai hanging wall begitu ya. Nah, yang bawahnya kita sebut sebagai footwall. Nah, karena ini Anda lihat ada pergerakan hanging wall ke atas ya, ke atas, sehingga ini disebut sebagai reverse fault. Kemudian yang terakhir itu adalah strike slip fault, di mana terjadi gerakan horizontal relatif satu sama lain antara dua blok yang berdekatan. Anda lihat di sini ya. Baik, mari kita menginjak pembahasan terkait dengan gelombang gempa ya. Jadi ketika terjadi rupture pada bagian tertentu lempeng tektonik, maka akan terjadi pelepasan energi yang dirambatkan dalam bentuk gelombang gempa bumi ke segala arah, baik ke permukaan maupun pada ke arah inti bumi. Nah, sumber gempa atau lokasi di mana gempa itu terjadi kita sebut sebagai fokus atau hypocenter. Kemudian proyeksi di permukaan
itu kita sebut sebagai epicenter. Kemudian misalkan kita memiliki suatu lokasi tertentu, ya, jarak yang menghubungkan antara lokasi kita dengan lokasi epicenter disebut sebagai jarak epicenter. Gelombang gempa dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu body wave, yaitu gelombang yang merambat pada bumi atau dalam bumi. Kemudian surface wave, yaitu gelombang gempa yang merambat pada permukaan bumi. Kemudian body wave dapat kita kategorikan lagi menjadi primary wave atau P wave, kemudian secondary wave atau S wave, atau bisa disebut juga sebagai shear wave. Kemudian untuk surface wave itu dapat kita kategorikan menjadi Rayleigh wave atau R wave, kemudian ada Love wave atau L wave. Nah, gelombang gempa ini memiliki kecepatan yang berbeda. Jadi body wave itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan surface wave. Kemudian dalam kategori body wave, primary wave itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada secondary wave atau S wave. Jadi ketika tercatat oleh seismogram, maka gempa yang pertama kali tercatat itu adalah P wave, ya. Kemudian baru S wave, ya. Setelah itu adalah gelombang permukaan atau surface wave. Seperti yang terjelaskan pada slide sebelumnya, bahwa body wave yaitu gelombang gempa bumi yang merambat di dalam bumi, itu kita kategorikan menjadi dua, yaitu primary wave dan secondary wave. Untuk primary wave memiliki gerakan partikel searah dengan rambatan gelombang, sehingga di sini ada bagian tertentu, ya, ada bagian tertentu yang mengalami compression atau mengalami pemampatan, kemudian ada bagian tertentu yang mengalami perenggangan atau dilatation. Kemudian gelombang primary ini memiliki sifat yang hampir sama dengan gelombang bunyi, sehingga dapat merambat ke semua medium, yaitu medium solid, ya, cair maupun gas. Kemudian gelombang ini memiliki kecepatan yang tertinggi. Jadi tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, dia akan tercatat oleh seismogram paling awal dibandingkan dengan gelombang-gelombang yang lainnya. Dan karena ini memiliki kecepatan yang tinggi, maka dan memiliki durasi yang pendek, maka dia memiliki atau memberikan potensi kerusakan yang kecil. Kemudian untuk secondary wave itu memiliki atau menimbulkan efek geser, sehingga seringkali kita sebut ini sebagai gelombang atau shear wave, ya, gelombang geser. Nah, shear wave atau secondary wave ini memiliki bentuk seperti berikut, ya. Nah, di sini memiliki dua komponen, jadi ada dua komponen horizontal kita sebut sebagai SH, begitu komponen vertikal kita sebut sebagai SV. Dan ini gelombang secondary ini dapat menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan, ya, karena tadi kecepatannya cukup lambat dibandingkan dengan primary wave dan durasinya cukup lebih relatif lama, ya. Kemudian salah satu sifat unik daripada secondary wave atau shear wave ini adalah tidak dapat merambat pada medium cair, ya. Kemudian ini juga memiliki kemiripan dengan gelombang elektromagnetik yang memiliki amplitudo besar dan periode panjang, ya. Nah, seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa bumi kita, ya, struktur bumi kita itu terdiri dari beberapa lapisan, ya. Lapisan terdalam itu kita sebut sebagai core, kemudian di atasnya ada bagian mantle, kemudian yang atasnya ada bagian crust atau kerak bumi. Nah, gelombang gempa gelombang body wave itu merambat pada lapisan-lapisan dalam struktur bumi dengan kecepatan yang berbeda tergantung dari medium yang dilewatinya.
Jadi Anda lihat di sini seperti halnya tadi sudah disebutkan bahwa primary wave itu memiliki kecepatan yang lebih besar daripada secondary wave, dan dia juga memiliki kecepatan yang bervariasi masing-masing ya, primary wave dan secondary wave yang bervariasi tergantung daripada medium yang dilewatinya. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa salah satu sifat unik daripada secondary atau shear wave itu adalah tidak dapat merambat pada medium cair. Nah, pada struktur bumi ada bagian tertentu, ini adalah ada inner core, kemudian ini adalah outer core, di mana inner core itu adalah memiliki bentuk solid, kemudian outer core itu memiliki bentuk yang liquid atau cair. Nah, di sini Anda lihat bahwa secondary wave atau shear wave itu tidak dapat merambat pada bagian outer core yang memiliki bentuk yang cair. Gelombang gempa yang merambat pada permukaan bumi atau kita sebut sebagai surface wave dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu Love wave dan Rayleigh wave, di mana Love and Rayleigh itu merupakan dua nama penemu dari kedua jenis gelombang gempa permukaan tersebut. Nah, untuk love wave itu dihasilkan oleh interferensi konstruktif dari secondary body wave dalam komponen horizontal. Jadi tadi sudah disebutkan ya bahwa untuk secondary wave itu memiliki dua komponen, jadi komponen horizontal dan komponen vertikal. Sehingga di sini love wave itu juga memiliki sifat daripada secondary wave, yaitu tidak dapat merambat pada medium cair ya. Kemudian love wave ini memiliki kecepatan yang relatif lebih besar daripada air wave, kemudian mempunyai efek geser ke arah horizontal tegak lurus pada rambatan gelombang di permukaan tanah, dan tidak ada gerakan yang sifatnya vertikal. Jadi ilustrasinya adalah sebagai berikut ya. Ini adalah ilustrasi untuk love wave. Jadi gerakannya itu adalah gerakan ini ya, ke kanan dan ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Nah, love wave ini memiliki amplitude yang besar dan periode yang panjang. Untuk Rayleigh wave itu dihasilkan oleh interferensi konstruktif dari P body wave, yaitu primary body wave, dan secondary wave, tetapi untuk komponen yang vertikal ya. Nah, ini menyerupai gelombang lautan ya, menggulung dan mempunyai efek gerakan baik vertikal maupun horizontal. Jadi ilustrasinya adalah seperti berikut ya. Jadi ini merupakan ilustrasi dari Rayleigh wave, jadi hampir sama dengan gelombang lautan ya. Jadi gelombang lautan yang memiliki efek gulungan ya, ini efek gulungan. Rayleigh wave memiliki amplitude yang sangat besar. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.